Selamat pagi Bu Brief. Selamat pagi Pak Ari. Bu Brief, gimana kabarnya Bu Brief? Alhamdulillah baik Pak Ari. Oh iya Bu Brief, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya sebelumnya di sini sebagai seorang supervisor Bu Brief yang nantinya saya akan melakukan pengamatan kepada Bu Brief dalam pelaksanaan coaching ya. Dalam pelaksanaan coaching tersebut ada beberapa hal yang nantinya saya ingin utarakan kepada Bu Brief, salah satunya tentang rubrik penilaian ya. Dalam rubrik penilaian tersebut itu seorang coacher itu kan harus juga memiliki sebuah prinsip. Salah satunya ada prinsip kemitraan, terus prinsip kreatif, dan juga prinsip memaksimalkan potensi. Dan juga saya berharap Bu Brief nantinya Bu Brief sebagai seorang coacher itu bisa memaksimalkan potensi anak didik Bu Brief ataupun masalah-masalah yang nantinya diutarakan sama coachnya Bu Brief, nanti bisa timbul ide-ide yang bisa menunjukkan daripada prinsip tersebut. Terus sebagai seorang coach Bu Brief ya, saya yakin Bu Brief sudah menguasai daripada kompetensi seorang coach. Yang pertama ada present ataupun kehadiran penuh. Terus yang kedua ada mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbuat sesuai dengan alur theta ataupun gini Bu Brief. Dalam coaching nanti saya berharap juga Bu Brief bisa menerapkan alur theta, yakni tentang tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga bertanggung jawab. Nah, sebelum nantinya coaching itu terlaksana Bu Brief, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Brief yang mungkin nantinya bisa mengembangkan ataupun bisa saya amati saya sebagai seorang supervisor. Yang pertama, mungkin menurut Bu Brief, kompetensi mana Bu Brief yang sekiranya ingin saya amati ataupun ingin Bu Brief kembangkan nantinya? Baik Pak, sebagai seorang coach saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya dari kedua kompetensi itu saya masih belum maksimal. Jadi saya ingin mencoba untuk bisa mendengarkan secara aktif bagaimana coaching mampu menjelaskan permasalahannya, kemudian menemukan kata kunci dari permasalahannya. Dan dari itu saya juga bisa menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendorong coaching mampu menyelesaikan dari permasalahannya. Jadi seperti itu. Yang saya amati tadi berarti ada dua Bu ya. Yang pertama ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yakni mendengarkan aktif ya. Ya, jadi betul. Seperti itu. Menurut Bu Brief ya, secara spesifik dari kedua masalah tersebut yang ingin Bu Brief kembangkan, itu yang lebih spesifik ingin dikembangkan yang mana Bu Brief? Kalau menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena memang untuk mengajukan suatu pertanyaan berbobot itu kan membutuhkan keahlian atau pengalaman, karena saya merasa saya masih belum berpengalaman dalam mengajukan pertanyaan. Jadi dari pertanyaan yang berbobot itu nanti diharapkan saya bisa menemukan dan mengajukan ide-ide kreatif pada coach untuk coach bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oh iya, jadi Bu Brief ya. Terus gini Bu Brief, dalam sebuah coaching ya Bu Brief ya, ada beberapa indikator yang nantinya ingin dicapai ataupun ketercapaian dalam proses coaching tersebut. Mungkin dari Bu Brief sendiri, dari beberapa indikator itu, yang pertama ada kemitraan, kreatif, ataupun memaksimalkan potensi, itu indikator mana Bu Brief yang nantinya Bu Brief bisa ingin capai itu? Menurut saya dari ketiga prinsip itu, berdasarkan prinsip coaching ya Pak, saya ingin mengembangkan memaksimalkan potensi, karena dengan memaksimalkan potensi saya bisa mendorong seorang coach itu bisa menemukan dari kunci atau kata kunci permasalahan yang coach hadapi, sehingga coach bisa dengan mudah untuk mengutarakan secara terbuka dan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Ya, Bu Brief, dalam proses coaching sendiri mungkin ada harapan nantinya Bu Brief ingin capai ataupun ingin diwujudkan daripada proses coaching itu apa Bu Brief? Baik Pak, harapan saya dari kegiatan coaching ini saya bisa mendorong seorang coach menemukan
ide-ide kreatif sehingga coach bisa terbuka dalam permasalahannya. Jadi sehingga saya bisa memandunya dan coach bisa menyelesaikan permasalahannya dengan tepat. Iya, Bu Brief, ini mungkin cukup untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, Bu Brief. Ini sebelum coaching dimulai, saya berharap apa yang sudah Bu Brief utarakan tadi bisa terlaksana, Bu Brief. Saya sebagai supervisor hanya bisa memantau, nanti hasilnya kita evaluasi setelah coaching tersebut. Oke Bu Brief, mungkin cukup sekian daripada pertanyaan-pertanyaan saya ajukan. Mungkin bisa dilanjutkan ke proses coaching ya Bu Brief ya. Terima kasih Bu Brief. Sama-sama, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Brief. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Lili? Maaf ya Bu, saya mengganggu sebentar waktu Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Bu Lili, apa tidak ada jam hari ini? Hari ini saya kosong Bu, tapi nanti jam 5 ada. Oh begitu, berarti sekarang masih istirahat ya, masih break dulu ya berarti ya Bu? Iya, anak-anak kan ada PAI. Oh begitu. Kemudian kira-kira kok tumben hari ini Bu Lili mau menemui saya? Apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan? Betul Bu Brief, saya ingin Bu Brief itu membantu saya menghadapi masalah anak-anak. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Bu Lili tanyakan kepada saya? Akhir-akhir ini Bu Brief, ini kebetulan bulan Agustus, anak-anak sering kurang semangat belajar, ada yang sering absen. Kira-kira faktor-faktor apa saja Bu penyebabnya kok banyak anak yang absen, tidak semangat? Kalau menurut saya Bu Brief, anak-anak itu masih mementingkan kegiatan Agustusan pada jam-jam pelajaran di pagi hari. Oh begitu ya, memangnya apakah sudah mulai banyak kegiatan ya yang di bulan Agustus ini? Ada Bu, mereka lebih mementingkan kegiatan di luar sekolah seperti latihan gerak jalan, persiapan apa. Oh begitu, memang ya ternyata banyak yang ikut kegiatan seperti itu ya Bu. Nah kemudian kira-kira dari permasalahan tadi apa penyebabnya Bu? Yang menjadi faktor yang terbesar, kenapa kok seperti itu? Anak-anak mungkin ya Bu ya, dengan banyaknya kegiatan Agustusan itu anak-anak menjadi kurang bisa membagi waktu. Oh begitu, seberapa besar Bu pengaruhnya terhadap mungkin proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di sekolah? Pengaruhnya sangat besar Bu Brief. Kira-kira sebesar apa Bu pengaruhnya itu? Kalau misalnya dilihat dari tingkatannya itu, apakah tingkatan yang sudah sedang, masih bisa ditolerir, atau mungkin yang sudah mulai mengganggu pembelajaran, atau yang bagaimana Bu? Sangat mengganggu proses pembelajaran Bu Brief. Kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap proses pembelajaran? Ya sangat besar Bu Brief. Anak-anak itu kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran. Materinya yang tersampaikan, yang diserap anak-anak itu juga sangat rendah. Oh begitu. Kira-kira dari permasalahan itu Bu Lili sudah melakukan usaha apa saja untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi? Mungkin ada usaha-usaha apa gitu yang Bu Lili lakukan? Ya masih rencana Bu Brief. Saya ingin memanggil anak-anak yang bermasalah dengan bantuan BP di sekolah kita. Oh begitu. Nah kemudian apakah hanya itu saja? Mungkin ada usaha lain yang kaitannya dengan melibatkan dengan pihak lain gitu, kira-kira ada atau tidak Bu Lili? Ada Bu Brief. Dengan pihak mana saja kira-kira? Saya cenderung inginkan kerjasama dengan orang tua. Oh begitu. Jadi
rencananya ingin bekerja sama dengan orang tua. Dalam bentuk apa Bu kira-kira? Saya ingin mengundang wali murid datang ke sekolah ini, Bu. Untuk apa kira-kira Bu? Mungkin yang dilakukan kaitannya dengan mengumpulkan orang tua ke sekolah itu apa? Yang kita memberikan pendapat dan keyakinan kepada wali murid agar memberi semangat kepada anak-anaknya lebih mementingkan sekolah daripada kegiatan Agustusan di luar jam pelajaran. Itu berarti dengan memanggil orang tua itu juga termasuk untuk usaha menyelesaikan juga ya Bu ya. Memang seperti itu ya Bu ya ternyata. Oke, kemudian sebenarnya berarti Bu Lili sudah tahu ya kira-kira usaha-usaha apa yang bisa Bu Lili lakukan untuk menanggulangi permasalahan itu. Nah, kemudian kira-kira rencana apa selain tadi sudah memanggil orang tua, kemudian mengumpulkan anak-anak. Nah, untuk selanjutnya untuk kedepannya kira-kira Bu Lili ini ingin rencana apa yang ingin Bu Lili laksanakan agar permasalahan ini tuh tidak terulang kembali? Saya ingin secepatnya Bu Devi kita itu mengundang wali murid untuk mengadakan musyawarah dalam minggu depan ini. Oh begitu. Jadi kira-kira realisasinya kapan Bu? Ya secepatnya saja Bu Devi. Kemungkinan hari Sabtu dalam minggu depan. Oh begitu, hari minggu depan ya, semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Kemudian apa harapan dari Bu Lili setelah melaksanakan rencana itu? Saya berharap anak-anak itu sadar ya Bu Devi bahwa sekolah itu harus diutamakan daripada ikut kegiatan Agustusan di luar jam pelajaran, terutama pada waktu pagi. Oh begitu. Kira-kira dari rencana tersebut kan tadi menginginkan bahwa anak-anak bisa sadar, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, dengan hal tersebut tadi, kira-kira komitmen dari panjenengan atau mungkin usaha-usaha yang sudah dilakukan tadi bagaimana Bu Lili? Saya yakin dan optimis dengan adanya musyawarah bersama wali murid akan menghasilkan kesuksesan dan bisa menyelesaikan masalah. Oh begitu, baik. Semoga dari permasalahan itu bisa selesai ya Bu ya. Jadi tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Jadi anak-anak nanti bisa lebih bersemangat. Baik, kemudian kira-kira kesan-kesannya Bu Lili bagaimana? Kalau menurut saya Bu Devi, anak-anak itu harus kita motivasi, kita sebagai guru dan dari wali murid juga harapan saya bisa memotivasi dari rumah, jadi kita kerjasama. Begitu, baik Bu Lili. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu Devi sudah memotivasi saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup Bu Devi, saya terima kasih sudah mengganggu waktu Ibu. Oh tidak Bu, nggak apa-apa, kita bisa alhamdulillah hari ini kita bisa sharing bersama, diskusi bersama. Begitu Bu Lili. Saya terima kasih sekali ya Bu Devi ya, kalau begitu saya mohon pamit. Oh begitu, kok buru sekali? Ya karena sekarang sudah hampir maghrib Bu ya. Oh begitu, baik, semoga nanti kita bisa diskusi atau sharing kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Lili. Ya Bu Brief, selamat ya atas apa itu tadi proses terlaksananya coaching tadi. Menurut Bu Brief sendiri ya, ini tadi kan berdasarkan pengamatan saya sudah observasi juga ada catatan-catatan yang nantinya bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menyampaikan catatan-catatan tersebut, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingin tanyakan kepada Bu Brief ya. Sekiranya yang pertama itu mungkin ini,
performa apa Bu Brief ya, dan dalam kompetensi apa tadi yang menurut Bu Brief itu bisa nilai? Dalam kegiatan coaching tadi saya merasa bahwa eh, dari ketiga kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu saya sudah berusaha untuk memenuhi kompetensi mendengarkan aktif dan Iya. mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Apa yang membuat Ibu Brief itu menilai demikian? Karena pada saat kegiatan coaching tadi, karena saya melakukan percakapan dengan coaching, Ya. jadi saya berusaha untuk mendengarkan permasalahan atau mengidentifikasi permasalahannya dengan mendengarkan dengan baik. Kemudian saya berusaha untuk sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, jadi untuk menggali permasalahan utama pada coaching. Iya. Jadi seperti itu Bu Brief ya. Boleh saya menyampaikan hasil observasi atau pengamatan saya tadi Bu Brief ya. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching, Bu Brief ada beberapa hal yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur atau kompetensi atau prinsip daripada coaching tersebut. Tapi ataupun dalam standarnya itu sudah memenuhi. Banyak hal yang perlu saya sampaikan sebenarnya itu dalam prinsipnya ataupun dalam kompetensinya buku semuanya sudah memasuki semua, tetapi dalam hal tersebut ada sedikit bagian yang sekiranya itu dalam proses mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu terbuka ataupun pertanyaan yang berbobot itu ada yang kurang. Misal gini, dalam proses identifikasi masalah itu pertanyaan-pertanyaannya itu terlalu gimana ya, hanya jawaban-jawaban simpel yang memunculkan jawaban-jawaban simpel, dan juga kayaknya Bu Brief itu kurang tenang maksudnya dalam penampilan daripada coaching itu Bu Brief kayak tegang seperti itu. Menurut Bu Brief, apakah benar seperti itu Bu Brief? Betul sekali Pak, karena menurut saya untuk menjadi coach itu bukan hal yang sangat mudah. Ternyata pada pelaksanaannya saya masih dilanda oleh grogi seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa berpengaruh pada pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, berdasarkan hasil pengamatan tadi Bu Brief ya, mungkin ada beberapa ataupun ada hal-hal yang mungkin nantinya bisa lebih dikembangkan lagi Bu Brief, menurut Bu Brief. Kalau menurut saya mungkin ya tadi pada proses pengajuan pertanyaan yang berbobot saya nanti rencananya akan lebih sering berlatih untuk melakukan coaching sehingga nanti saya bisa sedikit demi sedikit belajar bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Dalam prinsip coaching itu kan ada 3 hal ya. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada kreatif, inovatif, yang ketiga ada pengembangan kompetensi. Dan juga dalam kompetensi itu ada yang utama itu present ya berpartisipasi penuh, juga mendengarkan secara sesama, ataupun yang terakhir itu ada namanya bertanggung jawab, tapi itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari sekian itu tadi Bu Brief, saya kira memang ada satu hal yaitu tadi ya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu Brief saya kira kan masih ada sedikit yang kurang, juga ada kegrogian. Jadi seperti itu. Menurut Bu Brief itu apakah memang seperti itu Bu? Ya tadi yang saya sudah lakukan ya saya memang sedikit grogi Pak, jadi agak mengganggu konsentrasi dan fokus saya. Untuk kedepannya Bu Brief ya, dengan adanya hasil observasi atau pengamatan saya seperti itu, tindak lanjut Bu Brief nanti kedepannya seperti apa? Saya berencana saya berencana untuk sering berlatih Pak, jadi sering mungkin berinteraksi dengan teman sejawat, sering ngobrol. Mungkin dengan sering ngobrol itu nanti saya juga akan sedikit demi sedikit bisa melatih kompetensi saya dalam menjadi seorang coach. Ya, jadi dalam bayangan Ibu tadi kan seperti itu tadi ya. Coba ada bayangan lain nggak Bu? Nantinya bagaimana secara konkretnya dalam coaching itu bisa meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu tuju tadi? Menurut saya nanti
Dari ketiga kompetensi tadi saya berusaha untuk yang pertama hadir secara penuh Pak. Iya. Ya, jadi hadir secara penuh pada coach saya. Kemudian saya berusaha untuk mendengarkan aktif, Iya. mendengarkan permasalahan dari coach atau permasalahan yang mungkin teman atau rekan sejawat saya Iya. sampaikan pada saya, dan saya harus berusaha untuk bisa memancing dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, bagus itu Bu. Ya saya harap nanti kedepannya Ibu sebagai coach ya nanti lebih baik lagi, juga lebih bisa mendalami tentang prinsip baik maupun kompetensi daripada seorang coach ya Bu ya. Ini nanti Bu ya, untuk hasil refleksi ataupun hasil evaluasi dari saya sebagai pengawat akan saya tuangkan kepada form apa itu namanya, lembar pengamatan saya. Nanti bisa menjadikan Ibu sebagai bahan untuk evaluasi kedepannya, bahwasanya hal-hal yang perlu nanti ditingkatkan seperti apa. Terus sebagai penutup ya, mohon Bu Brief bisa memberikan kesan-kesan terhadap proses ini seperti apa Bu? Baik, menurut kesan saya Pak, tadi setelah saya melaksanakan kegiatan praktik coaching itu membuat saya bersemangat. Iya. Ya, kemudian meninggalkan kesan bahwa saya perlu untuk selalu mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Karena Iya. saya merasa saya masih perlu belajar gitu Pak. Ya, ya jadi seperti itu Bu Brief, mungkin hasil dari pengamatan saya yang nantinya saya tuangkan kepada lembar observasi ya, nanti bisa dijadikan apa itu namanya buat evaluasi kedepannya. Mungkin cukup sekian Bu Brief berdasarkan hasil pengamatan saya. Mungkin nanti kalaupun ada kurang lebihnya bisa disambung di lain waktu. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Brief karena sudah mau melihat pengamatan dari saya. Itu Bu Brief ya. Sama-sama Pak. Ya, ada lagi Bu Brief? Ada yang ditanyakan atau kemana? Sementara ini belum Pak. Oh iya, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin saya akhiri sampai sekian ya. Terima kasih Bu Brief, selamat sore Bu Brief. Sama-sama, selamat sore Pak.